Ya, jadi boleh saya katakan isu utama umat ini hari ini adalah pendidikan anak. Saya ulangi lagi ya. Isu utama umat ini hari ini adalah pendidikan anak. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia ya. Di mana-mana. Ini seperti api dalam sekam sebenarnya. Tersembunyi, terselip, tersimpan, terpendam di rumah-rumah kaum muslimin. Saya tanya kalian hadir di sini, apakah antum nggak ada masalah dengan pendidikan anak? Tapi banyak yang terpendam ya. Padahal sudah pusing kepala orang tuanya kan gitu ya. Yang jelas yang pusing orang ke sekolah itu. Kadang-kadang sekolah ini ya dia bisa berkata ya udahlah apa adanya aja kan gitu ya di sekolah ya. Ya semampu kami lah itu ucapan sekolah itu. Tapi kalau orang tua yang ucapkan seperti itu kiamat Pak. Kalau orang tua yang berkata seperti itu kiamat gitu. Kalau orang tua sudah berkata semampu saya aja lah ya. Ya karena sekolah rata-rata sudah berkata seperti itu. Ya semampu kami aja lah. Ya memang mereka punya kewajiban, cuma tidak sebesar kewajiban orang tua. Maka kalau sekolah berkata ya semampu kami lah mendidik anak, ya memang ya semampu mereka lah. Ya wajar-wajar aja lah, wajar kalau mereka berkata seperti itu. Tapi kalau orang tua sudah berkata seperti itu, ya ini bendera putih ini. Selesai sudah, well done, matang. Para jemaah yang dimuliakan. Ya, jadi ini masalah yang terpendam di rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Ya nggak mencuat aja, sebagian sudah mencuat, kan gitu ya. Jadi seperti bom waktu yang tinggal tunggu meledak, sudah ada yang meledak juga. Atau nggak tahu ya, banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak hari ini. Ada nggak? Kemarin itu anak yang kayaknya sadis kan kalau kita ceritakan sini. Anda tahu beritanya lah dekat sini kan gitu ya, Barbulus. Sebelumnya itu baiknya jadi korban itu orang tua maupun anak. Di Cimanggis ibu yang jadi korban kan gitu ya. Remaja juga itu. Di Tanjung Priok yang jadi korban anak. Kalau anak yang jadi korban sudah banyak kali ditanya sama Pak Polisi kalau nggak percaya. Ini luar biasa sebenarnya masalah ini. Ya belum lagi ya hari ini ya kita nggak tahu lah ya. Gimana kita tinggalkan generasi-generasi ini? Pernah baca ayat nggak? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Dan dalam mereka khawatir takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah yang mereka khawatirkan masa depannya. Itu ada ayat yang berbunyi seperti itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Generasi-generasi kita yang akan kita tinggalkan ini sebentar lagi Pak, tak lamanya. Betul tak? Apalagi udah tua-tua. Orang tua 40, 50 tahun ke atas. Ya, berdasarkan umur ya, jatahnya kan gak lama. Nah, kemudian generasi ini gimana? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya maka ya kita banyak tulis buku tentang parenting memang akhir-akhir ini. Karena kita rasa ini masalah penting. Walaupun bikin pusing, iya, saya tahu itu. Kalau kita bicara parenting ini bikin pusing. Ya, bikin pusing. Makanya bentuk ketidakberdayaan kita adalah kita serahkan pendidikan ini kepada orang lain. Kalau orang tua dilimpahkan ke sekolah bulan-bulan. Ada orang tua ya, saya kan pernah kelola pondok di Jogja. Ada orang tua seorang ibu ini datang kepada saya bawa anaknya dan berkata, Ustaz, ini anak saya ini saya serahkanlah kepada Ustaz. Saya serahkan bulan-bulan sama Ustaz. Terserah Ustaz mau dijadikan apa. Itu kayaknya kata-kata apa ya? Hebat ya, kayaknya merasa hebat itu dengan kata-kata seperti itu. Dan saya aneh aja isi aja dengan kata-kata itu. Ya, saya katakan, itu perkataan yang paling salah dari orang tua. Itu menunjukkan ibu sudah nyerah. Ibu menyerah
menyerahkan anak ini kepada orang lain. Kalau ibu sudah nyerah, gimana orang lain? Ya, sekenal apalah orang lain itu dengan anak kita ini. Maka wajarlah kalau pondok itu diasumsikan sebagai tempat pembuangan anak. Iya kan? Iya. Kalau udah nyerah udah tadi dilempar ke pondok gitu. Ya aduh, kadang-kadang kan ya, kasihan si anak sebenarnya. Saya kan ngelola pondok gitu ya dulu. Kasihan itu, saya nggak tega sebenarnya. Makanya saya tidak pernah menerima format pondok ya anak-anak yang masih kecil. Saya dulu mengelola Jabal Rahman itu anak-anak yang tamat SMA. Saya lihat ada yang buka pondok anak-anak kecil, kasihan Pak, macam anak dibuang sama orang tuanya. Kasihan sekali sebenarnya. Gak tega deh. Betul. Ini orang tua yang raja tega. Ini alasannya supaya mandiri. Anak kecil disuruh seperti itu. Apakah dia merasa anak itu merasa dia disuruh mandiri? Enggak. Dia rasa apa? Dia dibuang sama orang tuanya. Ya itu dia. Kasihan itu, gak tega. Makanya gak setuju juga kalau anak-anak kecil itu dipondokkan, apapun alasan orang tua. Ya ianya adalah orang tua tak mau diganggu sama anaknya. Nanti kalau sudah gede baru ditariknya pulang ke rumah, alasannya bantu orang tua. Ya maka benarlah ungkapan maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Ya kan? Betul ya? Maha benar orang tua dengan segala ulahnya. Orang tua gak ada salahnya itu. Padahal salahnya bujibun. Selalu nakal didentikan dengan anak-anak nakal kan gitu ya, kenakalan remaja. Kenapa gak ada kenakalan orang tua, Bu? Kenapa gak ada istilah kenakalan orang tua nakal? Sekarang sebenarnya yang lebih nakal siapa? Anak atau orang tua? Saya tanya ini. Tapi orang tua mau menyelamatkan diri, maka nggak ada istilah orang tua nakal. Kenakalan orang tua nggak ada, Pak. Yang ada kenakalan remaja yang dituding nakal kan gitu ya. Kemarin itu ada remaja-remaja yang tawuran, lompat ke sungai mati semua. Ada nggak itu? Ada itu. Saya baca berita itu, saya jadi pertanyaan, di mana orang tuanya? Di mana orang tuanya? Kenapa kita melulu melimpahkan salah pada anak? Anaknya wajar lah, anak itu identik dengan salah. Kalau antum nggak kenal anak, saya kenalkan itu anak. Anak itu identik sama dengan salah. Ya. Maklum aja lah, namanya juga makhluk baru kemarin hadir di dunia. Mau bener terus? Enggak ya? Sama aja anak di zaman Nabi maupun anak zaman sekarang buat salah. Iya, anak itu identik dengan salah, Pak. Disitulah perlu hadirnya orang tua. Nabi kan seperti itu. Apa anak-anak di zaman Nabi nggak buat salah? Lurus terus, enggak buat salah juga. Nah, disitulah perlu hadirnya orang tua. Kalau anak benar terus untuk apa orang tua? Kalau anak itu benar terus nggak ada salahnya gitu ya, lurus terus nggak ada nakalnya, itu untuk apa orang tua? Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini masalah penting ini. Tapi kadang-kadang kita abaikan, ya. Ya saya nggak mengatakan masalah agama yang lainnya nggak penting. Semua masalah agama penting. Tapi untuk hari ini masalah yang darurat. Kalau saya katakan darurat. Ya. Banyak sekolah sekarang bermunculan, tapi masalah anak apakah selesai? Selesai? Enggak. Ya, saya keliling-keliling juga ngisi di sekolah-sekolah. Kalau sekolah mengundang saya berarti nggak pernah saya tolak, Pak. Iya. Kalau yang lain-lainnya kadang-kadang saya nggak berminat juga ngisi. Tapi kalau untuk bicarakan parenting apalagi sekolah, yang undang sekolah, yang ada wali-wali, saya pasti iakan itu kalau memang ada waktunya. Bahkan saya kadang-kadang prioritaskan. Kenapa? Ini masalah penting yang harus kita bicarakan dari dasar sebenarnya. Membangun kesadaran, merubah pola pikir, mindset. Karena kalau nggak dirubah mindsetnya ini, ya
Banyak sekolah ngomongnya begini Pak, anak sudah dilatih di sekolah diajari, tapi ternyata di rumah berantakan. Betul nggak sekolah? Betul nggak sekolah? Iya. Kenapa ini? Karena pendidikan nggak jalan di rumah. Saya katakan ya, lingkungan pendidikan itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Dengarkan baik-baik. Lingkungan pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah lingkungan di luar rumah dan sekolah. Pak, lingkungan di luar rumah dan sekolah. Saya tanya kepada kita semua di sini, kira-kira bisa diandalkan atau tidak lingkungan di luar rumah dan sekolah? Tidak. Gak bisa diharapkan lah ya. Apalagi di jalan raya sana, aduh berantakan gitu ya. Ya, gak usah bicara akhlak lah di Indonesia. Serius. Saya bukan mengerjulkan bangsa ini. Saya bicara realita aja. Gak usah bicara akhlak lah di Indonesia ini. Lihatlah di luar sana gimana. Di jalan raya. Serabat serobot, gak tahu hak orang. Betul gak? Yang salah merasa benar, yang benar disalah-salahkan. Sebel gak? Ada akhlak di jalan raya sana? Ya itu jawab sendiri aja. Ya parameter kita kan jelas. Ya udah itu nggak bisa diandalkan. Lingkungan rumah dan sekolah nggak bisa diandalkan. Kadang-kadang gini Pak, anak tuh udah dilatih buang sampah pada tempatnya di rumah, sudah dilatih juga di sekolah. Di luar rumah dan sekolah apa yang dia lihat? Ada orang buka kaca jendela mobilnya melempar sampah dari dalam. Pernah nggak Anda lihat seperti itu? Lalu gimana? Dia dapat pendidikan di luar rumah dan sekolah. Sampah berserakan di mana-mana. Konflik dia. Iya. Ya udah dilihat satu. Lingkungan di luar rumah dan sekolah nggak bisa diharapkan, nggak bisa diandalkan, bahkan sebaliknya ini racun. Lepas satu, delete, skip. Yang kedua, lingkungan sekolah gimana? Ya 50, saya katakan sejujurnya 50-50. Kenapa? Sekolah itu menampung banyak orang, ya kan? Iya. Banyak anak di situ, ada anak yang terdidik dari rumah, ada yang juga kan gitu ya, macam-macam. Sekolah juga banyak sekolah yang sudah angkat tangan Pak, udah nyerah, angkat kaki juga. Berat ya kan? Udahlah, lingkungan rumah, lingkungan sekolah 50-50, 50-50% kita katakan. Lingkungan rumah gimana? Kalau pendidikan rumah nggak berjalan, lingkungan pendidikan rumah nggak berjalan, dari mana diharapkan anak itu terdidik? Coba. Selesai Pak. Dia nggak dapat, banyak anak nggak dapat pendidikan di rumah, nggak dapat juga di sekolah, nggak dapat juga di luar rumah dan sekolah. Di mana anak itu dapat pendidikan? Coba. Pendidikan ya, bukan pengetahuan. Kalau kita maunya dari anak itu pengetahuan, nggak perlu sekolah Pak, kasih Google aja. Apalagi sekarang udah ada AI kan gitu ya, ada ChatGPT dan lain sebagainya, tinggal tanya aja keluar semua jawabannya. Kalau pendidikan itu sama dengan pengetahuan, tapi enggak. Pendidikan itu enggak sama dengan pengetahuan. Sadar nggak? Ibu-ibu sekarang posisinya sudah diambil alih oleh Google. Ada anak nanya sama ibu sekarang, orang tuanya lah, nanya sama siapa dia? Nanya sama Google. Itu baru Google lawannya, belum lagi yang lain kan. Makin lama kan makin canggih. Nah, jangan-jangan kedepannya kehadiran orang tua tak diperlukan lagi. Maka eksistensi orang tua dipertanyakan. Kalau lah pendidikan itu sama dengan pengetahuan. Tapi ada satu yang nggak bisa dilakukan oleh Google, bahkan AI sekalipun, yaitu apa? Mendidik. Untuk antum tahu bisa mencari di Google, tapi untuk mendapatkan pendidikan nggak dapat itu di Google. Nah itulah tugas orang tua. Makanya ini nggak bisa tergantikan sebenarnya dengan apapun. Dengan apapun. Maka kewajiban itu mendidik, bukan mentransfer pengetahuan.
Nah kalau anak itu nggak dapat pendidikan di rumah, di sekolah juga enggak, di luar rumah dan sekolah juga nggak dapat, dari mana coba? Apa jadinya? Nah itulah masalah kita hari ini. Ya, itu masalah kita hari ini. Jadi memang harus bawa minimal ya kalau sekarang kita ya karena tidak beruntungnya kita berada di Indonesia karena lingkungan di luar rumah dan sekolah nggak bisa diandalkan kan begitu ya. Ya maka yang bisa kita andalkan itu lingkungan rumah dan sekolah. Itu yang bisa kita maksimalkan. Maka carilah sekolah yang bisa mendukung pendidikan yang sudah kita berikan di rumah. Maka kalau ada orang tua yang nanya, Ustaz, anak saya bagusnya masuk pondok atau apa ya? Saya tahu itu, ini model orang tua yang main titip-titip, just tip. Itu pertanyaan konyol, saya ngerti dari pertanyaan itu. Ini orang tua yang mungkin tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya di rumah. Ya kan dia bingung dia mau masuk mau pondok atau mau full day atau mau apa. Saya katakan bentuk-bentuk pendidikan itu gak masalah, Pak. Orang tua harus mencari format pendidikan yang bisa diajaknya untuk bekerja sama dengan pendidikan yang sudah dia berikan di rumah. Jadi nggak bingung-bingung lagi dia mau pondok atau nggak pondok. Yang diajarkan ke sekolah yang bisa dia jadikan sebagai mitra dengannya dalam pendidikan anak. Dan dia ingin apa? Melanjutkan pendidikan yang sudah diberikan di rumah. Jadi nggak bingung-bingung lagi ini mau pondok atau nggak pondok. Ya kalau kita nggak melakukan tugas itu, fungsi itu di rumah, ya itulah pertanyaannya. Kalau kita melakukannya, yang kita tanyakan bukan itu, Pak. Kita sudah bertanya tentang teknis, apa yang ada di lembaga pendidikan itu, apa yang diberikan, bisa nggak berkoordinasi dengan pendidikan yang sudah diberikan di rumah, begitu. Itu artinya orang tuanya bekerja, berfungsi, berpikir. Kalau kosongan, ya gitulah pertanyaannya itu. Masih ada nggak yang bertanya, Ustaz, anak saya bagus pondok? Ada nggak? Masih ada yang bertanya seperti itu? Iya, kalau kita tidak menjalankan fungsi, memang seperti itu dia. Ya, para jamaah yang dimuliakan. Nah, jadi tema kita pagi ini itu berkaitan dengan pendidikan di rumah sebenarnya, yaitu menciptakan chemistry, bonding antara orang tua dan anak di rumah. Itu sebenarnya harus dilakukan dari 0 tahun. Dari 0 tahun. Ya, maka ada istilahnya apa? Family time atau apa? Quality time. Quality time. Itu harus dimaksimalkan itu. Ya, karena yang namanya chemistry itu gak bisa terbangun 1-2 hari. Ya, harus dengan waktu yang panjang, kebersamaan. Ya kadang-kadang ya, mohon maaf aja, antum punya meja makan gak di rumah? Punya, Bu? Punya gak meja makan di rumah? Berfungsi atau tidak? Saya tanya, berfungsi atau cuma sekedar hiasan aja? Hari ini ya, jangan-jangan sekedar hiasan aja, yang penting ada. Tapi nggak berfungsi meja makan itu. Saya cerita dulu ini ya, dulu itu masih ada budaya makan bersama kan gitu ya, orang tua dan anak kumpul makan bersama di meja makan kan gitu ya. Kadang-kadang itulah momen yang digunakan oleh ayah, terutama ayah ya, untuk menyampaikan petata petiti, nasihat ya dan lain sebagainya di meja makan itu kan ya, sambil makan bersama. Dulu pemandangan dulu ini, ya Pak ya, dulu. Tapi sekarang kayaknya itu cuma 3 cerita. Kalaupun duduk sama-sama di meja makan, nggak saling ngobrol. Ya. Kenapa? Main HP semua. Gak si ayah, gak si ibu, gak si
Ya, jadi cuma bahkan ada yang di rumahnya itu meja makan cuma sekedar formalitas. Itu meja nggak pernah, kursi nggak pernah diduduki gitu. Kenapa? Semuanya makan di kamar, gitu. Sibuk di kamar masing-masing, nggak ada koordinasi, nggak ada komunikasi, nggak ada dialog, monolog pun nggak ada. Buru-buru dialog. Padahal itu kan salah satu momen ya, tempat ya kita katakan yang bisa digunakan untuk membangun dialog ya dengan anak di rumah, orang tua dan anak, ayah ibu dengan anak-anak mereka. Ruang tamu sama aja. Ya. Saya ada cerita ini. Ada seorang ayah ini ya, seorang ikhwan ini, dia ingin bawa keluarganya jalan-jalan, naik mobil. Maksudnya quality time lah kan, kita tahu quality time, waktu bersama. Berangkatlah tempat. Saya sebut tempatnya. Dieng. Dingin ya. Naik mobil. Ya ceritanya gini tuh. Dia udah balik, udah pulang. Dia cerita, Ustaz, kemarin saya bawa keluarga saya jalan-jalan, tapi saya jadi supir. Dia jadi supir. Kenapa? Karena penumpangnya semua sibuk main handphone. Si istri merangkap ibu di sampingnya sibuk dengan handphonenya, buka media sosial dan media sosial gitu. Anak-anak di belakang sibuk dengan handphonenya, ada yang main game, ada yang lihat YouTube, ada yang macam-macam. Tinggalnya dia sendiri, nggak mungkin dia main handphone. Sejurang lah. Jadi dia sendiri nggak nyetir, dia ngomong nggak nyambung semua. Akhirnya apa? Dia bilang, saya jadi supir. Jadi supir deh. Sampai di penginapan dia ditanya sama anaknya, pertanyaan pertama apa Pak? Bukan makanan Pak. Wifi. Koneksi internet, ada wifi-nya nggak? Begitu anak-anak sekarang itu. Kalau ada wifi-nya nggak mau dia, mendingan di rumah dia. Itulah sekarang ini. Gimana mau apa namanya? Menciptakan bonding time ataupun family time, quality time dengan anak. Ya, nah, memang perlu waktu dia. Dan ya mau nggak mau orang tua harus berkorban. Kalau kita ingin anak kita nggak sibuk main HP aja, maka kita juga harus menyontohkan. Kita juga jangan sibuk main HP terus kalau di rumah. Ya bagaimana dia nggak bisa lepas benda itu dari tangannya, macam ada magnetnya itu kan gitu ya. Kenapa? Karena di rumah yang dia lihat ayahnya, ibunya ya itu terus yang ada di tangannya, yang ada di tangan mereka. Kegagalan kita mendidik anak, terutama berkaitan dengan masalah HP ya, gadget adalah kita belum bisa jadi contoh. Ada seorang ibu marah-marah sama anaknya karena main HP terus. Dia marah-marah sambil megang HP-nya gini. Jangan main HP terus. Ibu ini nggak sadar ya. Dia marah-marah sambil megang HP. Itu konyol itu. Si anak bingung itu. Dia ibu marah-marah karena anaknya main HP terus. Tapi sambil marah dia sambil megang HP. Kamu jangan HP di tangannya itu. Bayangkan ya. Jadi kita belum bisa jadi contoh. Ya, nah demikian. Maka ya perlu waktu di sini ya. Dan pengorbanan juga. Kita kalau bisa di rumah ya bukalah dialog sebanyak-banyaknya dengan anak. Apapun yang dijadikan sebagai bahan obrolan. Ya, nah, apapun yang dijadikan bahan obrolan. Enggak harus melulu masalah agama, enggak juga. Kadang-kadang ya harus kita pancing dengan masalah-masalah ya yang lain gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ada faedah yang bisa kita sampaikan di situ. Nah demikian ya. Karena ya di dalam menciptakan bonding ini perlu yang namanya mendengar, bukan hanya berbicara. Ya, kadang-kadang orang tua ini selalu mengambil kita katakan peran sebagai pembicara.
bicara terus di depan anak. Maka ada kesan apa? Ini orang tuanya seperti radio rusak. Ngomong terus orang tua itu di depan anak kan gitu ya. Jadi anak pun berasumsi, ibu saya cerewet. Ibu saya cerewet, bawel, males. Kenapa? Karena selalu kita yang ngomong. Itu namanya bukan dialog, itu monolog, dan jelas monoton kan gitu ya. Karena orang tua aja yang ngomong. Kalau anak mau ngomong sedikit, diam, dengar. Jangan ngelawan dia. Kalau anaknya bicara ngelawan katanya gitu. Ya udah, dia aja yang ngomong terus. Banyak orang tua seperti itu, dia aja yang ngomong terus, gak mau dipatahkan kata-katanya. Ya, dia terus yang ngomong. Ini enggak ya kira-kira lah. Kalau kita ngomong terus, gimana kita bisa memahami anak? Makanya kalau saya talim ini sering saya tanya-tanya, tapi antum kayaknya kurang minat ngomong kayaknya. Kalau saya tanya-tanya gak ada yang ngomong. Karena untuk memahami seseorang, kita itu harus mendengarkannya, Pak. Kita tak akan bisa memahami seseorang kalau kita tidak mendengarkannya. Gimana kita mau memahaminya kalau kita tidak mau mendengarnya? Mustahil itu. Ya, anak juga sama. Kadang-kadang kita perlu juga memberikan kesempatan kepada anak untuk bicara, menyampaikan argumentasinya, supaya kita bisa mengenalinya. Memang kalau anak ngomong gak enak lah didengar, ya. Kadang-kadang dia kritik lah kita kan gitu ya. Kadang-kadang juga nggak pas lah, nggak apa-apa. Cuma sekedar kita ingin memahaminya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Ya, jadi ya, chemistry itu harus dua arah, bukan satu arah. Ya. Kita usahakan anak itu memahami kita dan kita juga memahami anak. Jadi sama-sama saling memahami. Baru terbentuk chemistry. Ya, kesepahaman, saling memahami. Ya, di antara suami istri kan juga seperti itu. Gak bisa kita ngomong terus istri gak pernah ngomong, gak benar juga. Kadang-kadang kita harus mau mendengarkan istri supaya kita bisa memahaminya. Ya karena kalau gimana antum bisa memahami orang yang diam terus, coba. Seperti anak lah, gimana anak bisa memahami antum kalau antum kitanya diam terus. Dia juga nggak paham, itu nggak ngerti, ya kan? Suka atau nggak suka, itu nggak ngerti. Nah demikian. Ya, jadi seperti itu juga sebenarnya antara anak dan orang tua. Karena kalau lah, bayangkan aja ini ya, setiap kali pertemuan dengan anak, kita selalu mendominasi pembicaraan. Kita yang selalu ngomong, anak mau ngomong sedikit diputus, dipatahkan, disuruh diam, ya diam terus dia. Gimana coba? Kita mau apa kita katakan, menciptakan suasana yang kondusif untuk berdialog kalau seperti itu. Dia juga sudah males aja kalau ngobrol dialog sama orang tuanya, udah dibacanya. Nah, ini paling-paling ngomong ini itu. Kita ini kadang-kadang nggak mau menerima argumentasi anak. Ya, nah demikian. Jadi sangat membosankan ya kalau setiap pertemuan yang mendominasi pembicaraan selalu orang tuanya. Ya perlu sih, orang tua ngomong perlu, orang tua jangan diam terus juga kan salah juga, kan begitu ya. Nah, ya itu namanya dialog para jemaah untuk saling memahami dan saling mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Lebih-lebih lagi kalau anak itu remaja. Kalau bocil-bocil mungkin lah ya. Tapi kalau remaja, ya ini berbeda. Makanya saya katakan memperlakukan anak itu juga berbeda-beda menurut fase usianya. Ada yang balita bawah 5 tahun, ada yang antara 5 tahun 10 tahun namanya basuta, ada yang remaja itu dibagi 3. Ada yang ya kita katakan awal remaja, ada yang tengah remaja, dan ada yang pradewasa atau masa akhir remaja.
Itu anak itu berbeda-beda cara menghadapinya, Pak. Bu, nggak bisa disamakan. Tahu gak kejadiannya di Cimanggis itu kasusnya? Tahu gak? Dia menusuk ibunya. Aduh, udah kali ya. Ya gitulah ceritanya kan gitu. Tahu gak asal usulnya sebabnya? Gak tahu ya? Ya kalau netizen plus 62 dengarkan berita itu, orang sumpah serapah, oh anak durhaka, silakan sediakan tempatnya di neraka kan gitu ya. Nah macam-macam lah itu netizen plus 62 ya. Saya nggak membenarkan tindakan anak itu, tapi kalau antum tahu sebab-sebabnya, mungkin antum berubah pandangan. Ternyata anak ini adalah korban bully orang tuanya sendiri. Anak ini dari kecil sudah dimarahi sama orang tuanya. Mungkin anak ini nggak seperti yang diharapkan orang tua, maka kerap kali dimarahi, dibully, dibandingkan dengan anak yang lain kan gitu ya. Waktu dia masih kecil mungkin kan dia nggak bereaksi apa-apa, diam aja dia, mungkin kesel juga kan gitu ya, ya dimarahi terus, ya, diam aja dia. Tapi ini terus berlanjut sampai dia dewasa, sampai dia remaja. Ya, nah orang tua lupa sekarang anaknya remaja, tapi masih diperlakukan sama seperti itu juga. Aku tahu remaja itu apa? Siapa yang punya anak remaja? Bu, punya anak remaja? Punya. Remaja itu apa? Satu kata untuk remaja. Satu kata untuk remaja. Bu, satu kata untuk remaja. Nanti gak kenal remaja. Mungkin gak kenal remaja, gak juga ya. Coba flashback untuk remaja itu gimana? Apa? Bawel, aduh, jahil. Kemarin orang tua gak jahil. Labil. Ada yang mau jawab yang lain? Uber pertama itu ya. Ibu Uber kedua. Remaja Pak, satu kata untuk remaja. Ya udahlah, dengarkan baik-baik. Satu kata untuk remaja, nekat. Itulah remaja. Nekat. Kenapa saya katakan nekat? Karena remaja ini adalah makhluk yang sudah punya power untuk eksekusi, tahu power, kekuatan untuk eksekusi, tapi akalnya kurang Pak. Antum berhadapan dengan makhluk seperti itu, bayangkan gitu. Akalnya masih kurang, tapi kemampuannya untuk eksekusi sudah punya. Bahkan mungkin dia lebih kuat dari antum. Remaja itu silap-silap menanganinya, terjadilah itu. Nah, ketika kita tahu lah sebab-musababnya seperti itu, siapa yang lebih salah? Saya katakan, saya tanyakan, siapa yang lebih salah? Siapa yang lebih salah Pak? Yang lebih salah ya, dua-duanya salah memang. Yang gambaran ini juga salah. Cuma di sini siapa yang lebih salah coba? Nah itu. Kalau netizen plus 62 habis anak itu disumpah serapah tanpa mau tahu sebabnya. Yang baru-baru ini Lebak Bulus juga. Ya salah menangani anak ini fatal akibatnya Pak. Bisa jadi orang tuanya jadi korban, bisa jadi anaknya jadi korban. Sebagai contoh, ditanya Priok, ini nyata-nyata semua ini, bukan hoax semua ini. Saya nggak bicara hoax di sini, nggak ngayal-ngayal juga, nggak pagi ngaji ngayal-ngayal karena kemarin ngalor ngidul gak karuan. Ditanya Priok, tahu nggak kisahnya?